Damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu sekalian dalam kerendahan hati. Di sini aku akan menyampaikan tentang internet mati atau internet shutdown. Suatu saat nanti internet akan dimatikan oleh elit global supaya suara kebenaran terhapus dan tidak diketahui oleh dunia, khususnya untuk manusia-manusia, agar manusia tidak mengetahui kebenaran yang telah disikapkan di akhir zaman ini. Mereka akan selamanya akan buta karena tidak mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya mereka akan digiring pada Great Reset, yaitu perbudakan. Setelah internet itu di-shutdown atau mati total, semua data-data yang ada di internet akan terhapus, entah itu data pribadi, data akun, ataupun data yang ada di ATM akan terhapus. Uang pun juga akan lenyap karena internet akan di-reset, di-shutdown. Maka manusia akan ada yang akan stres, ada yang pusing, ada yang mungkin gejala-gejala sakit stroke atau sakit perut atau sakit yang bisa mengganggu kesehatan mereka karena kehilangan hartanya, karena terlalu menikmati sampai-sampai tidak tahu suara kebenaran sudah disuarakan, tetapi mereka tetap angkuh dan akhirnya mereka kehilangan harta mereka yang berada di tempat digital maupun di bank atau di ATM. Itu akan terhapus dengan sendirinya karena internet sudah di shutdown, sudah di reset ulang. Akun-akun akan terhapus, suara kebenaran akan terhapus, dan manusia akan kebingungan mencari jalan kebenaran, tidak akan pernah mendapatkan karena mereka hidup dalam sistem mereka sendiri, bukan memakai sistem apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan inginkan. Manusia yang benar-benar mencari hadirat Tuhan akan menemukan Tuhan Yesus itu berada di mana. Hanya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan, ia akan menemukan roh Tuhan Yesus itu berada di mana sekarang. Roh Tuhan Yesus itu sepanjang segala masa ada di dunia ini. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, turun di kerajaan maut untuk menyerahkan kunci kepada Bapa Surgawi di surga. Kemudian ia turun lagi ke bumi, memakai tubuh-tubuh manusia, memakai tubuh pengemis, pemulung, orang-orang yang di jalan, di pinggir-pinggir jalan, orang-orang yang dipandang rendah oleh manusia lain, untuk menguji hati manusia. Di manakah letak kasih itu? Masih adakah kutemui iman di bumi ini? Masih adakah di antara kamu yang memiliki kasih kepada sesamanya? Tuhan Yesus sepanjang segala masa, dari masa ke masa, ia sudah ada di bumi. Bahkan setelah ia turun dari surga, ia sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan zaman ini, akhir zaman ini, terulang kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang dipilihnya di akhir zaman ini untuk menyingkapkan apa yang akan terjadi ke depannya nanti.
ATM itu akan otomatis hilang isinya karena internet di shutdown. Semua akan mati, semua akan bingung, semua akan lari ke sana kemari. Entah pikirannya tidak karuan karena harta mereka sudah lenyap, karena terlalu angkuh untuk memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan sesamanya. Itulah sebabnya siasat elit global memanjakan manusia ke dalam internet untuk menjebak mereka, sedikit-sedikit memakai HP untuk internet, untuk membuka sosial media, dan pada saatnya nanti semuanya akan hilang sia-sia dan mereka tidak sadar bahwa semua sudah dikendalikan oleh internet. Internet adalah salah satu jebakan agar manusia itu menyerah pada hidupnya, menyerahkan jiwanya, menyerahkan tubuhnya, diperbudak karena terpengaruh oleh roh yang ada di dalam HP itu untuk merusakkan sel-sel yang ada di dalam tubuh melalui radiasi HP. Itulah kenapa semuanya itu digiring, semua sel-sel itu rusak, merusak sel-sel, merusak pikiran dan merusak hati agar menjauhkan diri kepada Tuhannya, Sang Penciptanya. Maka dari itu Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, Imam Mahdi memberitahukan bahwa internet akan segera dimatikan atau di shutdown, di reset oleh elit global. Itulah siasat mereka. Persiapkan diri kalian, janganlah kalian kaget akan hal itu. Kalian yang sudah memiliki iman, kalian tidak usah khawatir kalau suara kebenaran itu tersimpan di dalam lubuk hatimu melalui cahaya-cahaya yang terpancar dari hatimu, cahaya nur, cahaya nurani hatimu. Suara kebenaran akan tersimpan dan akan terucap di mulut kalian sebagai jubir-jubirnya Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bimbang. Tuhan Yesus selalu menyertai kalian apapun itu kondisi kalian. Andalkan Dia di saat kalian senang, susah, gembira, sedih, menangis, apapun itu kondisinya. Andalkan Dia selalu. Imam Mahdi yang selalu menyertai anak-anaknya di akhir zaman, Satrio Beningit yang telah dicari oleh dunia. Kalian yang mengetahui, berbahagialah kalian yang sudah mengetahui keberadaannya. Itu saja yang bisa aku sampaikan tentang internet. Apapun itu, berjaga-jagalah. Jangan sampai imanmu goyah. Jangan sampai menjual iman hanya karena internet yang hanya menyesatkan kalian. Dan pergunakanlah internet untuk mewartakan kabar gembira, firman Tuhan, firman Allah, agar jiwa-jiwa yang lain yang haus, yang akan mencari kebenaran, mereka dibukakan pintu hatinya, pintu rohaninya. Itu saja yang bisa aku katakan kepada kalian, agar kalian tetap terjaga, tetap terpelihara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.